Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahadiati dalam mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Risna Dewi SOS MSP atas pemahamannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah ini. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai dasar hukum administrasi pengelolaan barang dan jasa. Eits, tunggu dulu. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum nih dasar hukum apa yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa? Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Dengan mempertimbangkan poin pertama bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintahan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Poin selanjutnya adalah untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa pemerintahan sebagaimana dimaksud pada poin A, perlu mengatur pengadaan barang atau jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau disebut dengan value for money, dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk kepada bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Adapun bidang-bidang tersebut di sini ada 3. Yang pertama, hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara ini merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antar organ pemerintahan. Yang kedua, hukum perdata. Keperdataan yang dimaksud di sini itu adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antar individu dengan individu lainnya, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian antar subjek hukum, termasuk hubungan hukum di bidang pewarisan. Yang ketiga ada hukum pidana. Jadi teman-teman, hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa atau sampai dengan serah terimanya. Jadi teman-teman, pengadaan barang dan jasa ini pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Selanjutnya teman-teman, ada tujuan pengadaan barang dan jasa. Nah, adapun tujuan ini dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintahan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Di antaranya adalah yang pertama, untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang ketiga ini untuk meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang keempat, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang kelima, mendorong pemerataan ekonomi, dan yang terakhir adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada jenis-jenis pekerjaan barang dan jasa. Nah, adapun jenis-jenis pekerjaan barang dan jasa ini itu ada 4 jenis. Yang pertama, barang. Nah, barang ini adalah kebutuhan akan benda, baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan. Contohnya itu seperti pengadaan buku sekolah, pengadaan AC, pengadaan kendaraan dinas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi ini adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contohnya itu seperti pekerjaan bangunan gedung. Yang ketiga ada jasa konsultasi. Nah, jasa konsultasi ini adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pikiran. Contohnya itu seperti jasa konsultasi di bidang pekerjaan konstruksi, atau jasa konsultasi di bidang transportasi, jasa konsultasi di bidang hukum, dan sejenisnya.
Yang keempat itu ada jasa lainnya. Nah, jasa lainnya ini adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya itu seperti pengadaan jasa boga atau catering service, atau pengadaan jasa layanan kebersihan cleaning service, atau juga pengadaan jasa penyediaan tenaga kerja, pengadaan jasa penyewaan, pengadaan jasa akomodasi, dan sejenisnya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip ini merupakan hal mendasar yang memang harus menjadi acuan atau pedoman dan harus dijalankan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk prinsip-prinsip tersebut, yang pertama ada efisien dan efektif. Nah, efisien di sini adalah pengadaan barang atau jasa itu harus memperhatikan penggunaan dana APBN atau APBD yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan efektif adalah dalam pengadaan barang dan jasa ini harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan atau yang ingin dicapai dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Yang kedua adalah transparansi. Nah, transparansi ini menyampaikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, yang mana sifatnya itu terbuka kepada seluruh peserta penyedia barang atau jasa. Yang ketiga itu bersaing. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa, memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan untuk menawarkan barang atau jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku. Selanjutnya yang keempat itu adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Artinya di sini pemberian perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa. Dan akuntabel adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti bahwa pengadaan barang atau jasa ini harus mencapai sasaran baik itu secara fisik maupun keuangannya serta manfaat atau pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Baik teman-teman, yang terakhir itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Siapa-siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat tersebut? Nah, baiklah, yang pertama itu adalah pengguna anggaran atau disingkat dengan PA. Nah, pengguna anggaran ini adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran, kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua itu ada kuasa pengguna anggaran atau disingkat dengan KPA. Jadi, pejabat yang ditetapkan oleh PA pengguna anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD, KPA pada kementerian, lembaga, institusi, pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau PA. Selanjutnya yang ketiga adalah pejabat pembuat komitmen atau disingkat dengan PKK. Nah, PKK ini merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Atas dasar itulah kenapa PKK ini bertugas dan memiliki wewenang untuk menyusun spesifikasi teknis barang atau jasa yang akan diprogramkan. Yang keempat itu ada unit kerja pengadaan barang atau jasa. Nah, unit kerja pengadaan barang atau jasa ini yang disingkat dengan UKPBJ adalah unit kerja organisasi pemerintah di kementerian atau lembaga pemerintahan daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya yang kelima itu ada pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan ini teman-teman, pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung ataupun menunjukkan langsung. Yang keenam, penyediaan barang dan jasa. Nah, penyediaan barang dan jasa ini adalah badan usaha atau orang perseorangnya yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dan jasa lainnya. Baiklah teman-teman, sekian ulasan dari materi tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Sampai berjumpa di lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.